Halo Sobat Jurnalis TV, kuliah kerja nyata atau kita kenal dengan sebutan KKN bukanlah sekedar program wajib dalam dunia akademik. Lebih dari itu, KKN merupakan sebuah perjalanan pembelajaran yang unik di mana mahasiswa tidak hanya menguji pengetahuan yang mereka pelajari di ruang kelas, tetapi juga mengasah kemampuan mereka untuk beradaptasi, berkolaborasi, dan berkontribusi nyata di tengah-tengah masyarakat. Perjalanan tersebut tentu tidaklah selalu mudah, berhadapan dengan lingkungan baru, budaya yang berbeda, dan dinamika sosial yang kompleks seringkali menjadi tantangan tersendiri. Lantas, bagaimana mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan tersebut? Mari kita simak apa kata mereka terkait KKN menjadi wadah pengembangan diri mahasiswa. Cara saya lebih kepada pertama persiapan disiplin diri. Untuk membangun mental yang kuat ya kita harus disiplin, mulai dari diri sendiri biar nanti ketika terjun ke halayak ramai kepada komunitas kita lebih siap gitu, baik secara keilmuan, baik secara sosial dan lain-lain. Kemudian untuk masalah emosional ya kembali lagi kita punya aturan agama Islam ya, kita harus tetap sabar, kemudian kita harus tetap menahan diri, apapun yang terjadi tetap ambil sudut pandang yang lebih baik gitu. Cara saya mempersiapkan diri yaitu dengan cara mengikuti berbagai organisasi, dan alhamdulillah saya sudah mengikuti organisasi yang dimana cukup memberikan saya bekal untuk mengikuti persiapan KKN nanti, seperti kerjasama tim dan kepemimpinan, dan saya rasa itu cukup untuk persiapan KKN nanti. Sebenarnya untuk mental sendiri enggak muluk-muluk ya, karena apa yang pelajarin di kampus kurang lebih bakal sama nanti apa yang lakukan di tanah air. Kemungkinan yang bakal disiapin itu cuman perkenalan dengan orang baru, cara membangun emosional, dan bagaimana kita untuk menyusun agar berirama dan bersinergi bareng untuk menjalankan proses gitu aja sih kan. Mental yang pertama kita gimana caranya untuk bangun emosional terutama kepada teman-teman dan juga anggota-anggota KKN. Cara pengaplikasiannya sih kalau tidak sesuai dengan jurusan kita ya kembali ke ini, kita harus improvisasi, kita harus lebih giat lagi mencari referensi, menambah ilmu dari yang lain, apalagi zaman sekarang kan sudah banyak ya media sosial, ada YouTube, ada lain-lain untuk belajar lebih bagus lagi dari hal-hal yang belum kita ketahui atau jurusan-jurusan yang belum kita dalami gitu. Apabila terjadi ketidaksesuaian nanti, saya rasa sebagai mahasiswa kita cukup harus menjadi orang yang adaptif terhadap apa yang nanti kita temui gitu. Jadi ya kita perlu mengembangkan rasa ingin tahu kita gitu, dan kita tidak boleh malas, harus mau belajar terus agar apa yang nanti kita hadapi nanti bisa tetap berjalan walau tidak sesuai dengan ilmu yang kita pelajari gitu. Sebenarnya kalau untuk KKN ini kan namanya praktek ya. Kalau misalnya kita menyesuaikan gitu, menurut saya itu nggak bakal ada, nggak semuanya bakal sesuai. Mungkin yang bakal kita ambil dari pelajaran ini yaitu bagaimana cara kita menyikapi untuk lebih mengerti, untuk lebih pahami pelajaran-pelajaran yang bakal nanti didapat di KKN. Menurut saya KKN sendiri itu tidak sesuai apa yang kita pelajari, tapi gimana caranya itu kita bisa merancang program pada masyarakat dan tentunya bisa berbina bagi masyarakat setempat seperti itu. Harapannya sih KKN ini betul-betul berdampak positif, kemudian manfaatnya lebih luas untuk masyarakat yang tempat kita KKN gitu. Dan untuk itu saya rasa itu realistis, bisa kita realisasikan karena memang ya mudah sebenarnya kalau kita kerja tim gitu dan sesuai dengan kapasitas kita sebagai mahasiswa dari berbagai jurusan gitu.
Harapan terbesar saya, semoga apa yang saya nanti jalani ketika KKN itu berdampak kepada masyarakat sekitar dan juga bagi diri kami. Dan saya rasa harapan yang saya miliki nanti akan berjalan realistis apabila dikerjakannya bareng-bareng gitu. Harapan saya untuk KKN ke depannya nanti ketika ada program yang saya jalanin bersama teman-teman, harapannya bisa berguna untuk masyarakat KKN itu sendiri dan untuk kami sebagai nanti yang bakal rancang program itu. Dan semoga ini hanya harapan aja, semoga itu bisa terrealisasikan dan bisa realistis untuk kedepannya di masyarakat yang bakal kita jalan program. Sendiri untuk ketika KKN nanti videonya jangan cuma formalitas dan juga monoton, tapi kita harus membangun inovasi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan juga berguna untuk masyarakat. Kalau dukungan dari dosen pembimbing, yang lebih penting sih komunikasi ya, komunikasi yang terus menerus, masukan-masukan, kemudian koreksi-koreksi dari dosen pembimbing ketika proses KKN tersebut. Kalau untuk teman satu tim, itu kerjasama, satu tujuan, satu visi, kemudian menjalankan misi yang sama biar tercapai apa yang kita harapkan dalam proses KKN tersebut. Terima kasih. Saya harapi dari dosen pembimbing mungkin arahan yang cukup jelas gitu, dan mungkin ada dikasih timeline yang cukup baik kita gitu agar tidak ngaret gitu kitanya. Pokoknya segala macam arahan bimbingan dan segala macam gitu. Dan bagi harapan untuk rekan tim saya, semoga kita bisa bekerja sama lebih baik nantinya gitu. Di masalah selama KKN kita bakal terus berkoordinasi sama pihak kampus maupun dosen maupun pemilih, dan terus berkoordinasi bersama tim dari KKN nanti kan KKN juga bakal ada ketuanya yang bakal mengakomodir semua masalah yang ada di itu bersama teman-teman membantunya. Mengatasi tantangan selama KKN, pastinya kita akan terus berkoordinasi kepada pihak kampus, utamanya kepada pembimbing dan juga dekan. Jangan sampai ketika nanti KKN kita adanya miskomunikasi pada pihak kampus. Apa yang kita butuhkan kita tetap koordinasi. KKN adalah kesempatan emas bagi mahasiswa untuk belajar, berkembang, dan memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat. Dengan mempersiapkan diri secara mental dan fisik, mahasiswa dapat menjalankan KKN dengan lebih efektif. Jangan lupa untuk terus update berita terbaru di Instagram dan TikTok @jurnalis_tv. Saya Fadia Rizky Halimah pamit, dan kita akan bertemu di reportase selanjutnya. Sampai jumpa.